Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying atau perundungan. Bullying sering terjadi tanpa kita sadari. Setelah melihat cuplikan tadi, saya merasa merinding karena saya membayangkan bagaimana rasanya berada di posisi mereka. Sendirian, ketakutan, tak bisa melawan, dan tidak tahu harus bercerita ke siapa. Kasus bullying masih sangat sering terjadi di Indonesia. Bukan hanya di sekolah, bahkan juga bisa di tempat kerja, terlebih ketika ada anak baru. Atau di rumah, di tempat yang seharusnya seseorang merasa aman dan nyaman. Bayangkan, bagaimana rasanya disudutkan, dipukuli, diejek, dibuat merasa kecil, tidak berharga, seolah-olah keberadaanku salah ya. Mendengarnya saja sudah menyakitkan, apalagi jika itu benar-benar terjadi setiap hari. Dan jujur saja, saya yakin kita semua pernah ada di lingkaran ini, entah sebagai korban atau tanpa sadar pernah menjadi bagian yang melukai. Lalu, apa sebenarnya bullying itu? Bullying bukan hanya sekadar luka di tubuh. Kata-kata juga bisa meninggalkan luka yang jauh lebih dalam. Dasar keriting, dasar kurus, dasar gemuk, pesek, hitam. Kalimat-kalimat yang mungkin terdengar biasa atau bahkan seperti candaan, namun bisa membuat seseorang meragukan dirinya sendiri, merasa tidak layak dicintai, bahkan kehilangan kepercayaan untuk bersuara. Hal yang tadinya tidak terpikirkan jadi, memangnya aku seburuk itu ya? Kurang lebih seperti itu. Bullying tidak selalu membuat seseorang menangis di hadapan kita. Kadang ia hanya diam dan memikul semuanya sendirian. Namun hari ini saya ingin bertanya pada kita semua. Apakah kita akan terus diam? Apakah kita akan terus membiarkan hal ini terjadi? Tidak. Karena satu tindakan kecil, satu kata yang kita ucapkan bisa menjadi luka atau justru menjadi penyembuh. Berani peduli adalah langkah pertama. Berani menghentikan ejekan, berani berdiri di sisi yang benar. Mulai dari diri kita sendiri, karena dunia ini sudah cukup keras tanpa kita harus saling melukai. Stop bullying. Jika hari ini Anda pernah merasa terluka, ketahuilah bahwa Anda tidak sendiri. Dan jika hari ini Anda merasa menyadari pernah melukai seseorang, belum terlambat untuk berubah. Karena manusia yang baik tidak selalu tentang menjadi sempurna, tetapi tentang berani untuk berhenti menyakiti. Saya Lita Naliasari, mahasiswa program studi manajemen kampus Cikarang. Video ini saya buat sebagai refleksi akhir tahun di tahun 2025 dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Terima kasih karena sudah mau mendengar dan peduli. Sampai jumpa.